Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Break News TV One bersama saya Felicia Belinda. Pemirsa, baru saja tadi Wakil Ketua DPR RI Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Kemudian juga ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan juga Ketua Komisi 3 yakni Habibur Rahman menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan permintaan pertimbangan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan yakni Thomas Trikasi Lembong atas kasus importasi gula. Kemudian juga permintaan pertimbangan amnesti terhadap 1.116 terpidana. Yang pada salah satunya ini ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri juga sudah mengeluarkan surat kepada DPR RI, memberikan surat kepada DPR RI terkait permintaan pertimbangan tersebut. Dan dari hasil rapat konsultasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan DPR RI menyetujui surat pertimbangan tersebut. Sehingga sampai saat ini kami masih menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR RI ke depannya mengenai abolisi terhadap Thomas Trikasi Lembong, mantan Menteri Perdagangan dan juga Sekjen amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan pemirsa, untuk sekedar informasi bahwa abolisi ini merupakan penghentian penuntutan terhadap seseorang atau sekelompok yang telah melakukan tindak pidana, namun tidak menghapus akibat hukum dari tindak pidana tersebut. Sementara untuk amnesti sendiri, yakni pengampunan yang diberikan kepada sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dan akibat hukum dari tindak pidana tersebut dihapuskan secara keseluruhan. Sehingga terdapat perbedaan antara abolisi dan juga amnesti. Dan pemirsa, sedikit informasi bahwa DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus importasi gula. Kasus importasi gula yang menjerat nama mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong. Dan juga amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan atas kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI dan juga kasus Harun Masiku. Ya. Dan pemirsa, dari hasil rapat konsultasi tersebut, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan juga persetujuan terhadap surat Presiden nomor R40/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Ya pemirsa, kami akan melanjutkan dan juga mendengar kembali pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara
Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Menteri Hukum yakni Supratman Andi Aktas. Selamat malam Pak Andi. Bagaimana untuk mengenai ya, Pak Andi, bagaimana mengenai surat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap DPR RI mengenai abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti terhadap Hasto Kristianto, Pak? Ya, saya ingin menjelaskan dulu prosesnya ya. Dari dulu kan saya sudah sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini lewat Kementerian Hukum lagi mempersiapkan untuk akan ada pemberian amnesti. Dan semua surat dan pertimbangannya semua kami sudah kirimkan kepada Bapak Presiden dan mengusulkan nama-nama siapa yang diberikan bisa diberikan amnesti maupun abolisi. Jadi dua surat itu saya kirimkan kepada Bapak Presiden dan kemudian Bapak Presiden menindaklanjuti dengan meminta pertimbangan kepada DPR. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar amandemen kita kan kalau amnesti dan abolisi wajib mendapatkan pertimbangan dari DPR. Nah karena itu malam ini ada rapat di DPR dan setelah diberikan pertimbangan kami tentu nanti prosesnya menunggu surat resminya pertimbangan DPR yang dimaksud kemudian dikirim kepada Bapak Presiden. Setelah itu baru kemudian kalau Presiden menyetujuinya untuk ditindaklanjuti maka akan diterbitkan keputusan Presiden. Gitu. Ya Pak Andi, untuk penyerahan surat dari DPR RI ke Presiden Prabowo Subianto ini kira-kira kapan Pak? Waduh, aku nggak bisa, kalau itu kan ranahnya DPR, nanti ditanya kepada pimpinan DPR, ya kalau yang itu. Baik Pak, untuk langkah selanjutnya setelah nanti Presiden Prabowo Subianto sudah menerima surat tersebut, apa dari Kementerian Hukum sendiri Pak? Kementerian Hukum sekarang sudah selesai melaksanakan tugasnya, mengusulkan nama-nama yang akan mendapat amnesti maupun abolisi. Dan dua nama yang disebutkan tadi, Pak Hasto diusulkan untuk mendapatkan amnesti, kemudian Pak Tom Lembong, saya mengusulkan, Menteri Hukum mengusulkan untuk mendapatkan abolisi. Dan atas dasar surat dari Menteri Hukum itulah kemudian tentu di Presiden akhirnya mengirim surat ke DPR untuk minta pertimbangan. Ya, Pak Andi, kembali Pak Andi, penegasan kembali, apakah berarti abolisi dan juga amnesti ini sudah dilaksanakan atau baru proses terhadap DPR ke Presiden Republik Indonesia? Masih proses, kan tahapannya Menteri Hukum mengusulkan. Kemudian kalau Presiden menerima, tentu wajib mendapat pertimbangan ke DPR. Nah sekarang prosesnya sudah sampai DPR. DPR tadi sudah selesai menyetujui. Tapi kan kita butuh bukti tertulis, butuh surat. Ya kan, Presiden pasti butuh itu. Nah setelah diterima surat dari DPR, nanti kemudian kalau Presiden setuju, baru Kepresnya diterbitkan, gitu. Ya, Pak. Ya, Pak Andi, ini ya, kembali. Ya. Ya, Pak Andi, ini cukup ya, mungkin sedikit. Ya, Pak Andi, ini sedikit bertanya sedikit nih Pak mengenai apa pertimbangan dari
Kementerian Hukum sendiri mengenai amnesti dan abolisi ini, Pak? Di dalam surat kepada Bapak Presiden saya sudah sampaikan. Berkali-kali selalu saya katakan ya, karena kan kalau amnesti kan jumlahnya 1.116 orang. Jadi alasannya ada bermacam-macam. Satu, ada pertimbangan kemanusiaan. Kalau bagi mereka yang sudah sakit paliatif di dalam dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan. Kalau sakit yang paliatif itu kan tidak bisa disembuhkan lagi, artinya dia butuh perawatan di luar, sudah tidak bisa. Yang kedua, juga ada orang yang dalam gangguan jiwa. Nah, orang dalam gangguan jiwa mau diapa lagi? Kan gitu. Yang ketiga, ada orang-orang dulu yang terlibat dalam kasus makar tanpa senjata, teman-teman aktivis di Papua, ada 6 orang. Nah, itu diberi amnesti bersamaan. Kemudian ada juga kasus yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, kasus-kasus ITE. Ada 3 orang kalau nggak salah ya yang kami lampirkan. Dan yang paling banyak itu kan sebenarnya adalah pengguna narkotika yang seharusnya memang tidak dihukum. Tetapi mereka itu harusnya direhabilitasi. Nah, karena itu yang paling banyak jumlahnya. Kemudian untuk Pak Hasto terkhusus selalu di mana-mana kami mempertimbangkan, salah satunya adalah bahwa Bapak Presiden kan selalu menginginkan supaya membangun bangsa ini semua harus bersama-sama dengan semua kekuatan politik yang ada di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua juga tentu ada pertimbangan yang lain ya. Pertimbangan yang lain yang nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan. Ya. Baik. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Supratman Andi Aktas selaku Menteri Hukum Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Ya. Pemirsa, demikian Breaking News TV One. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama.